Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan kali ini, masih membahas mengenai materi statistika. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ukuran penyebaran data tunggal. Lalu, apa itu ukuran penyebaran data tunggal? Ukuran penyebaran data tunggal atau dispersi adalah ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran informasi yang lengkap mengenai bagaimana penyebaran data pengamatan terhadap nilai sentralnya, baik rata-rata, median, ataupun modus. Jika sederetan datum tersebut sama antara datum satu dengan datum lainnya, maka data tersebut homogen atau tidak bervariasi. Tetapi jika perbedaan datum satu dengan datum lainnya sangat besar, data tersebut sangat heterogen atau sangat bervariasi. Kalau begitu, langsung saja. Yang pertama adalah jangkauan atau range. Jangkauan adalah ukuran penyebaran data yang paling sederhana, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kita bisa lihat di contoh, tentukan rank dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Bisa kita lihat bahwa di sini angka 4 yang paling kecil dan angka 11 yang paling besar. Sehingga untuk mencari range itu sama dengan 11 dikurangi 4, maka hasilnya sama dengan 7. Yang berikutnya di sini simpangan rata-rata. Untuk mencari simpangan rata-rata, ada beberapa hal yang harus dicari terlebih dahulu. Yang pertama, N atau banyaknya datum. Yang kedua, XI itu datumnya. Yang terakhir adalah rata-rata hitung. Berarti untuk mencari simpangan rata-rata, kita harus hitung terlebih dahulu datumnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya datum itu sama dengan 7, sedangkan rata-ratanya, ingat ke pembahasan rata-rata hitung, untuk mencari rata-rata hitung dari data tunggal, jumlahkan seluruh datum, lalu dibagi banyaknya datum. Sekarang kita jumlahkan 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 7 dibagi banyaknya data, yaitu 7. Maka hasilnya 56 per 7 atau sama dengan 8. Nah, banyaknya datum sudah diketahui yaitu 7 dan nilai rata-ratanya yaitu 8. Sekarang kita akan mencari nilai simpangan rata-rata. 1 per N banyaknya data sama dengan 7. Di sini ada sigma, sehingga kita hitung terlebih dahulu jumlah seluruh data dikurangi rata-rata. Nilainya mutlak, sehingga baik hasilnya positif atau negatif pasti selalu positif. Ini mutlak. Mutlak datum pertama 6 dikurangi rata-ratanya 8 ditambah mutlak lagi 4 dikurangi 8 ditambah 8 dikurangi 8 dan seterusnya sampai selesai. Oke, sekarang kita hitung 1 per 7. Ini nilainya mutlak, sehingga 6 dikurangi 8 itu harusnya kan negatif 2. Karena mutlak, sehingga hasilnya 2. Ditambah 4 kurangi 8, negatif 4. Karena mutlak jadi 4. Lalu tambah lagi 8 kurangi 8, 0. Ditambah lagi 10 kurangi 8, 2. Ditambah lagi 11 dikurangi 8, 3.
ditambah 10 kurangi 8, 2, ditambah lagi 7 kurangi 8 sama dengan negatif 1, sehingga hasilnya 1. 1/7 dikali 2 tambah 4, 6, tambah 2, 8, tambah 3, 11, tambah 2, 13, dan tambah 1, 14. Sehingga hasilnya 14 dikali 1, 14, dibagi 7, 2. Sekarang kita ke materi variansi dan simpangan baku. Untuk mencari nilai variansi dan simpangan baku, ini Ibu berikan soal yang sama. Pertama, kita harus cari terlebih dahulu banyaknya datum. Tadi kita sudah hitung bahwa banyaknya datum itu sama dengan 7. Sedangkan untuk rata-ratanya dia sama dengan 8. Sekarang kita langsung substitusikan saja ke dalam rumus. Di sini untuk varian, dia simbolnya S kuadrat sama dengan 1 per N itu banyaknya data, yaitu 7, dikali sigma berarti dijumlahkan seluruh datum dikurangi rata-rata. Pertama ini angka 6 dulu. 6 dikurangi rata-ratanya 8, dikuadratkan, ditambah 4 dikurangi 8, dikuadratkan, dan seterusnya sampai selesai. Sekarang kita hitung 1/7, 6 dikurangi 8 sama dengan 2 kuadrat, ditambah 4 dikurangi 8, 4 kuadrat, ditambah 8 kurangi 8, 0 kuadrat, ditambah 10 kurangi 2. Maka hasilnya 1/7, 2 kuadrat sama dengan 4, 4 kuadrat, 4 dikali 4 sama dengan 16, 0 kuadrat berarti 0, 2 kuadrat, 2 kali 2, 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 2 kuadrat 4, dan 1 kuadrat 1. Maka hasilnya 1/7 dikali 38, terakhir 38 dikali 1 dibagi 7, hasilnya 5,428. Karena 8 lebih dari 5, kita bulatkan ke atas sehingga hasilnya 5,43. Sedangkan untuk simpangan bakunya disimbolkan dengan S, itu berarti akar dari variansi. Tadi hasil variansinya itu sama dengan 5,43. Tinggal diakarkan. Hasilnya sama dengan 2,33. Jadi untuk mencari nilai simpangan baku bisa dengan cara mencari dulu varians, nanti diakarkan. Yang selanjutnya angka baku. Di sini angkanya masih sama. Diketahui data yang tadi tentukan angka baku dari datum 4. Yang dicari angka bakunya yaitu datum dengan nilai 4. Simbol angka baku yaitu sama dengan Z. Kita tinggal substitusikan ke dalam rumus. XI itu nilai datumnya berarti 4 dikurangi rata-rata, tadi sudah kita hitung rata-ratanya yaitu 8, dibagi, kita juga sudah hitung nilai simpangan bakunya yaitu 2,33. Maka hasilnya negatif 4 dibagi 2,33. Maka hasilnya sama dengan negatif 1,716. Karena di sana 6 lebih dari 5, kita bulatkan ke atas sehingga hasilnya negatif 1,72. Yang terakhir di sini ada koefisien variansi. Untuk mencari nilai koefisien variansi,
kalian harus cari dulu nilai rata-rata hitungnya. Karena ini sudah dihitung tadi, kita ketahui bahwa nilai rata-rata hitungnya adalah 8, sedangkan simpangan bakunya 2,33. Kita substitusikan ke dalam rumus. Koefisien variansi itu sama dengan simpangan baku 2,33 dibagi rata-rata hitung, itu sama dengan 8 dikali 100%. Maka hasilnya 29,125%. Sebenarnya dua angka di belakang koma juga cukup, tapi karena di sini angkanya 5, jadi ibu masukkan. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.